Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada saat ini, itu karena kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berada Tuhan di hari Minggu lagi Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati kami, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan yang rindu Tuhan untuk datang, untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami setiap yang melayani Engkau Tuhan. Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk setiap hari yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, membawa sepenuh hati kami kepada-Mu. Kami rindu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Betapa kami mencintai Tuhan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua atas seizin-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk apapun itu yang terjadi Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam yang telah terjadi. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya.
ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Tuhan, Selalu jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hati kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari yang rindu hatinya disentuh oleh Tuhan, saya undang dengan kasih Kristus untuk bangkit berdiri. Mari saudara. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Haleluya Yesus. kami Tuhan, Haleluya Yesus. hati kami. Lord, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Turunkan kuasa-Mu Tuhan untuk Kami setiap kami agungkan Tuhan. Haleluya kami Yesus. tinggikan Engkau, Yesus. Jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah setiap hati kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, Yesus. Terpujilah Engkau, Yesus. Kami benar-benar rindu Tuhan. Rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah setiap kami Tuhan. Hati ya Tuhan yang selalu ingin melihat Engkau, hati yang selalu rindu Tuhan untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Sebab hanya Engkau Tuhan, Amin. satu-satunya Allah kami Tuhan, Amin, Jesus. satu-satunya penyembuh Tuhan untuk setiap sakit kami Tuhan, Amin, Jesus. satu-satunya yang bisa kami andalkan Amin, untuk setiap masalah kami Tuhan. Yes, yes, Kau yang Jesus. selalu kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu pagi ini Tuhan. Thanks, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Amin. Tuhan. Amin. Bahkan di titik terendah kami pun Tuhan, Engkau yang selalu setia untuk kami Tuhan. Amin, Jesus. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Haleluya Yesus. Kami mau selalu berkata Tuhan, satu-satunya yang Andalkan. Yes Lord. Satu-satunya yang percaya.
Engkau kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Tuhan yang selalu kita andalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, kedamaian. satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Oh, amin. kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan sumber penyembuhku, sumber pemulihku Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang telah mengubah duka cita kami menjadi sukacita. Mari yang siap untuk lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan, kita semua katakan haleluya, amin. Amin, haleluya. Masih semangat untuk berdiri, amin. Karena ketika bersama Tuhan semuanya akan menjadi indah. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dasar, ku terang, ku depan.
terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. alangkah Indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar. Sekarang jemaat saja katakan, Yesusku dahsyat. Mari lebih semangat lagi katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagi kau yang terhebat. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Haleluya, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Untuk yang bertugas saya persilakan.
Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan ingat, dan Tuhan akan terus memberkati kami dimanapun kami berada. Dan segala apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, sebab Tuhanlah yang berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nanti untuk yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita saat ini mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh Yesus, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. terima kasih, haleluya. Buat kasih setiamu Di dalam dalam hidupku. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan Ibu Harto memanjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya, Ya, Tuhan. haleluya, haleluya.
Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami kembali mengucap syukur di Haleluya. Tuhan. Kami anak-anak-Mu berkumpul Yesus, Tuhan di rumah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, untuk memuji memuliakan nama Engkau dalam keadaan sehat walafiat semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian Tuhan. Kau pakai lebih hari, lebih dahsyat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dari telapak kaki sampai ujung rambut Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, kami terima di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Bapak Gembala kami. Lebih hari Tuhan, lebih hebat di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Silahkan duduk. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan selalu menolong, ya. Di sini tulis Tuhan pasti menolong, Tuhan selalu menolong, ya. Ya, kita nyanyikan pujian dulu. Ya, satu pujian Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut kuku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai rambutiku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Saudara, sekalipun musim bisa berganti, dunia bisa berubah, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ya, kasih Tuhan tetap sama, mengasihi kita. Ya. Sebab itu mari kita gantungkan harapan kita, gantungkan keyakinan kita kepada Dia, karena Dia yang bisa selalu menolong dan melindungi kita, ya, untuk selama-lamanya, seumur hidup kita. Ya, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah firman Tuhan mengatakan. Mari kita akan baca dalam Mazmur, kitab Mazmur 121, kitab Mazmur 21 ayat 1 sampai 8. Mazmur 21, kita akan bersama-sama bangkit berdiri membacakan ayat ini. Ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 kita mulai bersama-sama. 121 ya, ayat 1 sampai 8. Judulnya kita akan baca, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku, di mana dunia yang penuh tantangan dan ancaman, kita memerlukan pertolongan dan penjagaan yang sejati. Ya, pemazmur Daud menyadari dirinya sendiri tidak bisa menolong, apalagi orang lain. Ya, orang lain terbatas pertolongannya, semua terbatas pertolongannya. Baik itu dari sahabat, keluarga, bahkan orang-orang sekitar kita. Semua pertolongannya terbatas. Harta kekayaan kita juga tidak bisa menolong diri kita sendiri. Ya, saudara ya. Saudara, walaupun orang kaya, memiliki harta yang banyak, tapi tidak bisa menolong, bahkan tidak bisa menyelamatkan kekayaan itu. Kita mungkin bisa punya toko obat, tapi tidak bisa menyembuhkan kita. Kita bisa punya rumah sakit yang besar, tetapi rumah sakit tidak bisa menolong kita. Kita bisa memiliki apa saja, ya, tapi tidak bisa menolong diri kita.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur ini menyatakan, dia mencoba mengarahkan pandangannya kepada gunung-gunung, namun di sana tidak dapat menemukan pertolongan dan tidak ada harapan dalam hidupnya. Tetapi akhirnya ia menyadari dan menyatakan dengan tegas bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, saudaraku, pertolongan itu hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, dialah pencipta yang maha kuasa. Itulah Tuhan. Dia yang menjaga, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kata firman Tuhan, dialah yang menjaga kita. Ya, pada ayatnya yang ke-6 dikatakan matahari. Ya. Ayatnya yang ke-5 dikatakan Tuhan penjagamu. Ya, Tuhan naunganmu. Dia di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan pada waktu malam. Saudara, matahari pada waktu siang itu memang saya selalu perlu matahari. Ya, sekarang saya membiasakan jam 9 sampai jam 10 itu kita perlu matahari, rupanya bisa menyegarkan, menyehatkan. Tapi pada waktu siang terik matahari, kita terus berjemur, bukan tambah sehat tapi tambah menyakitkan kita. Ya, saudara, itu sebabnya matahari dan bulan tidak, kata firman Tuhan, tidak akan menyakiti karena Tuhan menaungi kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan menjadi payung kita, Tuhan menjadi perlindungan kita. Bahkan pada waktu malam, ya saudara, malam ada angin yang keras, bahkan malam itu tidak bagus di tengah malam. Ada penyakit yang bisa menyakitkan kita. Saudara, mestinya harus istirahat, tapi kalau kita tengah malam terus kita berada di luar, itu bisa mendatangkan penyakit. Tetapi kata firman Tuhan, matahari pada waktu siang dan bulan pada waktu malam tidak akan menyakiti kita. Tuhan menjadi naungan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan pada ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ya, terhadap jiwamu, ya, ia akan menjaga jiwamu sampai kepada jiwa kita dalam perlindungan Tuhan, ya, dalam naungan Tuhan. Jangankan jiwa, tubuh ini pun dipelihara oleh Tuhan, seperti yang dikatakan, ya, tidak akan selai rambutmu akan jatuh. Tuhan berkata, itu diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kita, ya, dengan seperti burung di udara, dipelihara oleh Tuhan. Apatah lagi hidup saudara yang menjadi miliknya Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Lihat burung di udara, dia tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan dalam lumbung makanan, tetapi setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Tuhan sediakan makanan. Bunga di padang begitu indah didandani oleh Tuhan. Ya, walaupun dia tidak pernah memintal benang, tetapi Tuhan mendandani dengan indah. Demikianlah hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan, pasti dalam berkat-Nya Tuhan. Haleluya. Sebab itu kuduskan hari Sabat, supaya kita di hari Sabat terus kita
beribadah kepada Tuhan, jangan sampai di saat ibadah kita terus sibuk bekerja karena Tuhan memelihara kita. Kita harus memuji, mengagungkan Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan Tuhan menjaga kita keluar masuknya sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari saudara percaya kepada Tuhan, dari saudara ingat kepada Tuhan, saudara selalu memuji Tuhan, maka Tuhan akan memelihara seumur hidupnya. Ya, saudara, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita sudah baca. Begitu indah. Dan Daud, ya pemazmur Daud ini juga terinspirasi atas hidupnya. Bagaimana hidupnya dia selalu ditolong oleh Tuhan. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya. Ya, Daud pernah dia cerita kepada waktu itu Raja Saul. Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan lantas menghadapi saat itu bangsa Israel menghadapi musuh yang menakutkan, itulah orang Filistin, dan pelopori atau Goliat itu yang menjadi tokohnya. Semua bangsa Israel saat itu dan rajanya serta tentaranya penuh ketakutan, gemetar. Coba kita baca sekarang ya. Di dalam Samuel, 1 Samuel, pasalnya yang ke 17. Ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11. Atau bisa dibaca ayat yang ke-9. Ya, dibaca ayat 9. Jika ia dapat berperang, ayat 9, melawan aku dan mengalahkan aku, ini kata Goliat ya. Kalau kalian dapat berperang, orang Israel dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hambaku, kami dan takluk kepada kami. Sudah, ayatnya yang berikutnya 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang melawan seorang. Ayatnya yang berikutnya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan tentaranya, bahkan rakyatnya, ya, maka cemaslah hati mereka, ya, dengan sangat ketakutan. Saudara, betapa seringkali kita keadaannya sedemikian, menghadapi lawan-lawan kita, menghadapi musuh-musuh kita, ya, saudara, kita sangat cemas dan ketakutan. Ya, saudara, dihadapkan kepada salah satu musuh penyakit saja, kita seringkali rasa cemas hati dan sangat ketakutan. Di mana-mana penyakit merajalela. Ya, terutama hari-hari ini COVID. Kita sudah cemas dan khawatir. Tapi kita lihat Daud yang disertai Tuhan. Daud yang bersama dengan Tuhan. Dia tidak rasa takut. Saudaraku, Daud waktu itu diutus oleh orang tuanya untuk melihat kakaknya yang di medan pertempuran. Disuruh, dan pekerjaan Daud adalah sebagai penggembala. Tidak banyak yang digembalakan, ya, hanya 2-3 anak domba, ya. Jadi 2-3 ekor. Bukan gembala yang besar, gembala yang kecil, tapi dia lakukan dengan setia. Pada saat itu karena diutus
oleh ayahnya, dia taat, dia melakukan perintahnya. Pada ayat yang ke-20 pasal 17, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Isai itu bapaknya, sampai ia ke perkemahan ketika orang keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Ya, jadi diutus karena tidak ada kabar bagaimana kakakmu. Ada 3 orang di sana. Ya, saudara, bagaimana keadaannya? Dan Daud dia taat, dia lakukan itu. Walaupun dia punya pekerjaan sebagai gembala. Dia lakukan, dia pergi serta dibekali dengan bawaan-bawaan dari ayahnya, ya, untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Waktu dia berada di medan pertempuran, dia cari kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya mulai agak marah. Ya. Dikatakan ayat yang ke-28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan, kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun. Aku kenal sifat keberanianmu, kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi jelas hanya 2-3 ekor, tapi Daud ke sana memang tujuannya sebenarnya melihat kakaknya. Tapi setelah mendengar ocehan dari Goliat yang menantang barisan Tuhan, katanya Daud mulai panas hatinya dan dia menantang. Ya, dan itu kedengaran kepada raja. Ya. Jadi Daud berkata, ya, sampai kepada kakaknya pun juga dengar, dan kakaknya mendengar itu dia marah. Ya, aku tahu keberanianmu. Daud memang sejak muda dia menjadi orang yang berani, dan dia berani karena dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, dia akhirnya dipanggil sampai kepada raja, karena raja dengar karena Daud mau jadi pahlawan untuk menjadi, ya, perang melawan Goliat yang tinggi besar, ya, dan memakai pakaian yang lengkap. Sedangkan Daud pengalamannya hanya sebagai penggembala domba. Tetapi Daud cerita, Tuanku, aku sudah ditolong Tuhan saat aku menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Pada saat domba itu terkam oleh singa dan beruang, aku melawan singa dan beruang, dan aku ditolong Tuhan, aku bebas, aku menghancurkan, aku mengalahkan singa dan beruang. Demikian aku juga akan membuat orang Filistin, ya, aku akan membuat orang Filistin juga akan dikalahkan oleh Tuhan. Coba kita lihat pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-34 lebih dulu. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Jadi kebiasaannya, ya, atau mungkin kalau kita biasa dikatakan ini kepintarannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang
yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi Daud ditolong oleh Tuhan menang atas singa dan beruang. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan seperti salah satu daripada binatang itu, karena telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Saudaraku, jadi Daud kalau dia sudah ditolong menghadapi singa dan beruang, dia juga pasti ditolong. Dia akan mengalahkan, menang kepada orang Filistin. Walaupun ternyata orang Filistin itu tinggi besar. Raja berkata, kamu ini masih muda, belum punya pengalaman apa-apa. Ya, sudah. Bahkan lawanmu itu tinggi besar. Dia seorang raksasa. Seperti, ya kalau sekolah minggu seperti apa? Singa melawan kambing. Ya, tidak mungkin. Ya di sini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya. Saudara, itulah komentar dari Saul. Jadi tidak mungkin kamu bisa dan dicoba dia pakai pakaian kebesaran, pakai pakaian perang, juga kedodoran, saudara. Karena Daud kecil dan pakaian itu berat, saudara. Pakaian itu berat, tidak mungkin. Tetapi Daud dengan tampil apa adanya. Ya, tapi yang penting dia bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Dia mengambil ketepil, ya, pengali-ali dan mengambil 5 batu, dan waktu itu dia melawan Goliat. Goliat begitu merasa dirinya begitu besar, ya, merasa dirinya menang. Kamu kok datang pada saya dengan apa? Ketepil seperti aku ini anjing saja, katanya. Ya. Nanti aku akan serahkan kamu kepada burung-burung di udara. Mayatmu akan kuserahkan burung-burung udara dan diserahkan kepada binatang-binatang liar. Ya. Tetapi sudah ini kata orang Filistin. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saya. Jadi begitu dianggap ringan. Tetapi Daud berkata, kamu datang dengan tombak dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, jadi Daud itu mengandalkan Tuhan. Daud beriman bahwa Tuhan itu yang bersama dengan dia. Dia akan mengalahkan Goliat yang besar. Dan betul pada saat dia menghadapinya, Daud lari ke muka, ya, dan dia mainkan ketepilnya, ternyata tepat, ya. Padahal seluruh tubuhnya dilengkapi dengan perisai, dengan segala macam alat perang, ya, dengan ketopong dan sebagainya. Ya, mestinya tidak mungkin, tetapi tepat di dahinya yang tidak ada tamengnya, tetap tepat di dahinya
kena ketepil dari Daud, maka Goliat akhirnya roboh, jatuh. Saudara, terjatuhlah Goliat, dan dengan pedangnya dia potong lehernya sendiri, lehernya Goliat, ya, potong lehernya Goliat, saudara, dan dimasukkan dalam karung, saudara, bahwa Daud akhirnya menang. Tuhan beserta kita, saudara. Kenapa Daud bisa menang? Ya, sebab Daud bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kemenangan, bahkan keberhasilan. Saudaraku, Daud selalu ditolong oleh Tuhan. Dia sudah ditolong dari cakar singa, dia ditolong dari cakar beruang, dan dia juga ditolong sekarang oleh Tuhan untuk menghadapi musuh-musuh berikutnya. Saya yakin kalau Tuhan sudah menolong saudara, Tuhan akan juga menolong terus, Tuhan akan menolong selalu dalam hidup saudara. Ya, jika kita selalu berharap pada Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita, bukan dengan kekuatan manusiawi kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita selalu mengandalkan Tuhan seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan, bahkan hidupnya selalu berkemenangan dan berhasil. Coba kita baca di dalam pasal 17. Ya, 1 Samuel pasal 17. Dalam pasal 17 ayat 45. Sudah kita baca tadi ya, 45. Ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu pada hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat selanjutnya, dan supaya genaplah dan segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, jadi Tuhan memberikan kemenangan, ya, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan tombak, tetapi karena Tuhan yang berkemenangan, ya, memberi kepada kita kemenangan. Saudara, bukan saja keberhasilan dari Daud ini mengalahkan Goliat, tapi Alkitab mengatakan ternyata juga musuh-musuhnya dikalahkan. Pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-5. Pasal 18 ayat yang ke-5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pengawal-pengawal Saul. Ya. Ya, pegawai-pegawai Saul, ya. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-14. Daud selalu berhasil. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Karena Daud berhasil, kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi saudara, dia selalu berhasil, saudara, karena bersama dengan Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali saudara tinggalkan Tuhan, tetapi biarlah saudara tetap harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, harapan kita kepada Tuhan. Kalau saudara ingin berkemenangan, kata Tuhan,
Sebab itu kita harus mencari Dia dan memperoleh kasih karunia-Nya. Ya, mencari, mengandalkan Dia dengan segenap hati dan mencari Dia dengan sepenuh hati, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap mencari Tuhan. Ya, jangan henti-hentinya, terutama di masa pandemik ini. Kita harus terus mencari Tuhan, jangan henti-hentinya, supaya Tuhan menolong pada waktunya. Ya, saudara, orang yang mengabaikan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, dia berjuang sendiri. Ya, dia berjuang sendiri. Di tengah-tengah sakit dia berjuang sendiri. Di tengah-tengah kesusahan dalam hidup ini, dalam tengah-tengah kesulitan, dia berjuang sendiri. Tapi kalau kita yang mengandalkan Tuhan, yang terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong pada waktunya. Ya, itulah firman Tuhan yang dikatakan. Seperti Daud, terus dia cari Tuhan. Setelah menang bukan berarti selesai. Kita di dalam dunia ini terus dikatakan kamu tetap berjuang. Kapan perjuangan kita? Sampai kita nafas penghabisan. Untuk itu kita tetap harus setia kepada Tuhan. Tetap gandol Tuhan, tetap kita harap kepada Dia. Jangan sampai, ya seringkali kita menang sedikit, sudah mulai diberkati sedikit, mulai kita menjauh dari Tuhan. Tapi mari kita tetap berharap pada Tuhan. Ya, sampai nafas penghabisan, seperti tadi dikatakan, untuk selama-lamanya. Pertolongan Tuhan keluar masuk kita, akan ditolong oleh Tuhan, akan disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai seumur hidup kita, sampai masa tua kita, putih rambut kita, kita akan digendong Tuhan terus, kita akan ditolong Tuhan terus sampai akhir hayat kita. Saudaraku, kapan kita akan terus mengalami mujizat? Seringkali saya perhatikan dalam jemaat Tuhan, sudah mulai ditolong Tuhan, sudah mulai diberkati oleh Tuhan, seringkali rasanya sudah puas. Padahal pertolongan akan terus selalu Tuhan akan menolong kita sampai seumur hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Ya, Dia akan terus menolong kita, saudara, sampai seumur hidup kita. Sebab itu jangan kita lupakan Tuhan, jangan kita menjauh dari Tuhan. Saudara akan terus mengalami pertolongannya seumur hidup kita, selama-lamanya. Kata firman Tuhan, sekalipun dunia bisa bergoncang, musim bisa berubah, tapi pertolongan Tuhan tetap abadi, tetap selama-lamanya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Tak akan berubah kasih Tuhan. Sampai Yang seringkali berubah adalah saudara dan saya. Kita mulai kendor harapan kita kepada Tuhan. Kita mulai berpaling kepada yang lain. Yakin Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku yakin Tuhan Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, yang menjadi hebatnya Daud, setelah dia berkemenangan, sebenarnya banyak pujian, terutama perempuan-perempuan Israel. Dia memuji Daud bahwa Raja Saul mengalahkan musuh-musuhnya hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Namun Daud tidak menjadi tinggi hati, tidak menjadi sombong, tapi dia menyatakan pernyataannya. Dia berkata, aku melakukan ini supaya bangsa Israel tahu bahwa di dalam kita, bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan supaya semua orang segenap Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan kekuatan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tapi Tuhan sanggup berperang ganti kita. Mari kita gantungkan harapan kita terus kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, jangan dengan kebisaan kita, jangan berpaling kepada siapapun, tapi kita hanya kepada Tuhan. Sahabat, keluarga, kekayaan sudah tidak bisa menolong, tapi hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dia Allah yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Haleluya. Puji Tuhan. Kekayaanmu tidak bisa menolongmu, rumahmu tidak bisa menolongmu, tapi hanya Tuhan. Segala apa yang kita bisa miliki tidak bisa menolong kita. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Haleluya, 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 haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu. Saya persilakan Bapak Winardi menjagaku untuk datang berdoa. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya, 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 Haleluya. 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 Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih Puji Tuhan. Haleluya. pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua lewat firman-Mu. Tidak ada pertolongan Tuhan kecuali datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami masih boleh hadir di tempat-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, serta pertolongan Tuhan, sehingga kami selalu mendapatkan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang selalu menjagai di dalam hidup kami, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan di dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan juga selalu memberkati dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Firman Tuhan yang telah betul-betul memberkati kami semua, mengingatkan kepada kami semua bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Maka dari itu Tuhan, jadikan anak-anak Tuhan, kami semua ini selalu berharap dan berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Sertai hamba-Mu, berikan pertolongan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, selalu mendapatkan keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Ya. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati kami semua, menyertai, melindungi, memberkati dengan limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralasan doa kami. Haleluya. Amin. Pujian. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Karena Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita, karena Dialah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Untuk yang bertugas saya persilakan. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri. Amin. Bagi yang mengasihi, Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan dulu. Dulu, sekarang, dan sekali lagi dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu ya Tuhan, yang empunya langit, bumi, darat, dan laut. Seantero dunia ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Hari Sabat yang mulia, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menjadi umat Tuhan yang taat akan perintah Tuhan, menguduskan hari Sabat yang mulia. Tuhan, sekarang kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami bersyukur atas hari Sabat yang mulia, di mana kami diberi kesempatan untuk memuji-muji Tuhan, untuk mendengar ajaran Tuhan lewat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sudah kami terima dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Ajari kami boleh melupakan apa yang menjadi kebisaan kami, apa yang menjadi harta benda kami, apa yang menjadi kepandaian kami, bahkan apa yang menjadi keangkuhan hidup kami ini. Tetapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Hanya Tuhanlah penolong kami, hanya Tuhanlah penjaga kami, hanya Tuhanlah yang sanggup membuka dan menutup pintu berkat kami. Untuk itu hari ini kami menyadari akan kekurangan kami ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kealpaan kami. Jika di masa-masa yang silam kami kurang menghormati akan firman Tuhan, kami kurang menghormati akan hari Sabat-Mu Tuhan, kami kurang menghormati akan kehadiran-Mu dalam hidup ini, kami mohon ampun kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu, tolonglah umat-Mu, terutama dalam penggembalaan GSJPDL Siadewaru, bahkan umat-Mu yang bersama-sama dengan kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, beribadah, baik yang ada di rumah ini maupun baik yang
ada di rumah-rumahnya masing-masing. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu dari batita yang dalam kandungan, balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-mudi, ibu bapak, usia bahagia. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menghibur, Tuhan menyembuhkan apabila ada yang sakit, apabila ada yang kekurangan, Tuhan mencukupi, memberkati. Adonan tangannya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, anak cucu menantunya diberkati, pernikahannya diberkati, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di masa pandemi ini. Banyak yang kurang setia datang kepada Tuhan, bahkan melalaikan jam-jam ibadah, jam-jam doa. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan ingatkan, Tuhan dorong kembali, Tuhan mampukan untuk kembali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Sebab Tuhanlah penolongku yang setia, penolong kami yang setia sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Segala persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, baik itu makanan-makanan, persembahan kolekte, bahkan persembahan waktu, tenaga, pikiran yang sudah dikorbankan kepada Tuhan, bahkan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, yang sudah dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati umat-Mu, tidak ada yang kekurangan, berkecukupan, bahkan kami yakin sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan yang akan digenapkan dalam setiap kehidupan anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden kami dan juga wakilnya, beserta dengan anggota keluarganya. Tuhan beri sehat selalu, berikan kecakapan, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin rakyat Indonesia yang begitu banyak jumlahnya, baik suku-sukunya, bahkan bahasanya. Oh Tuhan memberkati supaya presiden kami dan wakilnya tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, bahkan sampai semua jajarannya, kabinetnya. Oh Tuhan, kami berdoa juga yang ada di provinsi-provinsi, bahkan yang ada di kabupaten, pemerintah yang ada di daerah kami masing-masing, bahkan sampai daerah yang terpencil sekalipun, di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, semua dalam perlindungannya Tuhan, dalam kebijaksanaannya anak, dalam juga kesehatan, kekuatannya Tuhan. Bapak, sekarang kami berdoa untuk tim medis, para dokter yang menangani pasien-pasien yang terpapar virus corona. Tuhan memberikan kekuatan bersama dengan staf-stafnya semua. Tuhan menyehatkan para dokter, suster dan juga perawat-perawat yang ada. Tuhan memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan juga menolong, Tuhan melindungi, menjagai supaya dapat melaksanakan tugas dengan penuh. Tuhan, perlindungan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah tangganya masing-masing. Tuhan beserta sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan, sepanjang tahun. Semua dalam pemeliharaannya Tuhan, dalam sukacita dan bahagianya Allah. Semua ditolong oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Kembalikan kami jam-jam ibadah, jam-jam doa mendatang untuk kami bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani kami dari awal permulaan bahkan sampai pada akhirnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita pulang, sekali lagi kita berdoa untuk negara Indonesia. Singkirkan dari rongrongan dari luar maupun dari dalam Tuhan, yang akan mengganti falsafah Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila,
Tuhan Kau tolong supaya tidak ada gangguan-gangguan yang akan mendirikan negara Islam atau negara Taliban untuk masuk. Tuhan Kau singkirkan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Tuhan bangsa kami tetap ada kesatuan satu dengan yang lain, dari suku-suku, dari agama apa saja kita bergandengan tangan untuk membangun bersama-sama Indonesia yang kita cintai, dan sampai anak keturunan kita tetap dalam kesatuan dan diberkati Tuhan. Negara yang penuh kemakmuran, negara yang penuh berkat Tuhan, dan kepada jemaat Tuhan tetap biarlah Tuhan menolong. Yang di rumah, yang di tempat ini Tuhan berkati. Dimanapun Tuhan mereka mendengar suara kami saat ini, Tuhan berkatilah Tuhan. Terima kasih, dan menolong apapun sukar sulitnya yang dihadapi. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah henti-hentinya untuk menolong umat-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan saudara Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang 2 kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, untuk pengumuman doa malam luar biasa jam 7 malam hari Rabu. Hari Jumat ini kita akan mulai untuk ibadah carang di rumahnya Ibu Harto. Jadi ibadah carangnya di rumahnya Ibu Harto, di rumahnya Bapak Ibu Niko. Nanti kita bersama-sama, Bapak Ibu yang mau ikut bersama-sama ibadah carang hari Jumat ke gereja dulu, nanti sama-sama kita berangkat bersama-sama ya. Hari Jumat jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.